Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raselin Zahra Atmaja dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, tepatnya 5 kerajaan Hindu dan 3 kerajaan Buddha. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan dari masing-masing kerajaan tersebut. Yang pertama, tentang sejarah awal masa berdirinya kerajaan tersebut. Yang kedua, raja yang paling terkenal dari kerajaan tersebut. Yang ketiga, masa kejayaan. Dan yang keempat, masa keruntuhan. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagara Kertagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1222, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kediri melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amarwa Bumi. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Nagara Kertagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Kerajaan Tumapel, namun tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendiri Kerajaan Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sanggirina Taputra yang berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kediri. Selanjutnya, pada tahun 1254, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwa Raja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singasari. Raja paling terkenal dari Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Ia terkenal melalui ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menghalau tentara Mongol dari utara. Padahal waktu itu kerajaan Mongol adalah kerajaan yang sangat besar dan menguasai jalur perdagangan dunia atau jalur sutra. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Kerajaan besar ini runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspedisi Pamalayu. Kondisi lemah ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kertanegara di kerajaan Singasari. Raden Wijaya diberi perlindungan oleh seorang bupati dari Madura bernama Arya Wiraraja. Dendam yang dimiliki Raden Wijaya akhirnya membawa dia bergabung dengan pasukan Mongol yang disuruh Kubilai Khan menyerang Singasari. Ternyata Kubilai Khan merasa dihina oleh mertuanya. Namun, Raden Wijaya merahasiakan kondisi mertuanya yang telah tewas akibat pemberontakan Jaya Katuang. Selanjutnya, Raden Wijaya menyerang Singasari dan Jaya Katuang bersama pasukan milik Kubilai Khan. Jaya Katuang tewas dalam peperangan gabungan ini, dan semenjak itulah tidak ada lagi kerajaan Singasari. Pemerintahan di sana sudah berakhir dan digantikan oleh Raden Wijaya dengan cara mendirikan kekuasaan baru di daerah baru dan dengan nama yang baru. Kemenangan pasukan Kubilai Khan membuat mereka terlalu senang hingga lupa siapa sebenarnya Raden Wijaya yang bergabung dengan pasukannya. Raden Wijaya kemudian balik menyerang pasukan Mongol dan membuat mereka kembali ke wilayah asalnya. Sementara itu, di Jawa, Raden Wijaya menuliskan sejarah baru dengan memulai pendirian sejarah Kerajaan Majapahit yang legendaris. Raja pertama dari Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang ternyata merupakan salah satu bala tentara dari Kerajaan Singasari yang membantu Raja Kertanegara. Saat itu, Jaya Katuang adalah penyerang terkuat Singasari yang mampu memporak-porandakan kerajaan. Melihat hal tersebut, Raden Wijaya langsung melarikan diri menuju ke Madura untuk mencari bantuan kepada Arya Wiraraja. Karena keadaan Singasari yang tidak mungkin untuk ditinggali kembali, maka Arya Wiraraja memberikan salah satu wilayah kekuasaannya, yakni hutan Tarik, untuk ditinggali Raden Wijaya.
Kawasan hutan tarik itu kemudian diberi nama Desa Majapahit. Masih belum ada wacana untuk membangun sebuah wilayah kerajaan baru karena Raden Wijaya masih fokus untuk mengalahkan Jaya Katuang yang pada saat itu sudah berhasil menduduki kerajaan Singasari. Taktiknya sangat cerdik, yakni dengan berhasil membunuh Jaya Katuang. Namun, Raden Wijaya tidak membunuh dengan tangannya sendiri, melainkan lewat tangan Ikemise, Kausing, dan Sispi, pasukan dari Mongol. Padahal pasukan tersebut sebenarnya ingin membunuh Kertanegara, tetapi Raden Wijaya mengarahkannya ke Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang meninggal, Raden Wijaya kemudian kembali menyerang Singasari untuk mengusir pasukan Mongol. Lalu pada tahun 1294, Raden Wijaya menjadi raja dan mengganti kerajaan Singasari menjadi kerajaan Majapahit. Lalu pada tahun 1350 diangkatlah raja baru Majapahit yang sangat terkenal bernama Hayam Wuruk. Dengan gelar Raja Sanegara, raja termuda Majapahit ini berhasil menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Patih Gajah Mada yang disebut Sumpah Palapa menjadi faktor penguat usaha mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit saat itu. Hayam Wuruk berhasil memperkuat armada maritimnya. Hayam Wuruk disebut Raja Sanegara yang memerintah Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389. Pada puncak kejayaan dibantu oleh Mahapatihnya, yakni di bawah perintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Wilayah yang dikuasai mencakup seluruh Nusantara, yakni sampai seluruh Nusantara, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada pada genggaman Majapahit. Perang Paragreg menjadi pemicu keruntuhan kerajaan Majapahit, di mana perang ini berakibat sangat fatal bagi kehidupan. Banyak wilayah kekuasaan Majapahit yang memisahkan diri karena merasa pemerintahnya sudah tidak solid lagi. Hanya karena perebutan kekuasaan, mereka menelurkan permusuhan antar saudara. Masyarakat tidak lagi diperhatikan dan hasilnya adalah sistem pemerintahan menjadi kacau balau. Untuk itulah, tepat pada tahun 1518, kerajaan Majapahit dinyatakan runtuh. Ada sumber cerita lain yang menyatakan bahwa runtuhnya Majapahit adalah karena serangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang baru saja berdiri. Hingga ada juga sumber sejarah yang menyatakan bahwa masa kemunduran Majapahit adalah saat pemerintahan Patih Udara. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa. Kerajaan Kutai Mulawarman atau Martadipura didirikan oleh pembesar kerajaan Kampa bernama Kudungga yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, Raja Mulawarman sampai 27 generasi kerajaan Kutai. Sementara itu, pada abad ke-13 di muara Sungai Mahakam, berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari kerajaan Singasari yang bernama Raden Kusuma, yang kemudian bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti dan beristrikan Putri Karamelenu yang kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanera. Proses asimilasi atau penyatuan dua kerajaan tersebut telah dimulai pada abad ke-13 dengan pelaksanaan kawin politik antara Aji Batara Agung Padukanera yang mempersunting Putri Indra Parwati Dewi, yaitu seorang putri dari Guna Prana Tungga, salah satu dinasti Raja Mulawarman atau Martadipura. Tetapi tidak berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut. Baru pada abad ke-16 melalui perang besar antara Kerajaan Kutai Kertanegara pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinumpanji dengan Kerajaan Kutai Mulawarman atau Martadipura pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kertanegara Aji Pangeran Sinumpanji, yang kemudian berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut, sehingga wilayahnya menjadi sangat luas dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura.
Raja Mulawarman merupakan penguasa kerajaan Kutai Matadipura yang paling terkenal dan tersohor karena pada masa pemerintahannya lah kerajaan Kutai memasuki masa keemasan. Mulawarman bernama lengkap Mulawarman Naladewa. Ia adalah anak dari Aswawarman dan cucu dari raja pertama, yaitu Kudungga. Menurut keterangan yang dijumpai di Yupa, pada masa pemerintahan Mulawarman, kekuasaan Kutai sangat luas, meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan bagian timur. Semua wilayah kekuasaannya pun diketahui makmur dan sejahtera. Ditemukannya prasasti atau Yupa di Muara Kaman merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan kerajaan Kutai sangatlah makmur dan sejahtera. Kerajaan Kutai meredup ketika berada di bawah pimpinan dinasti Kudungga. Kerajaan Kutai jaya pada saat pemerintahan Raja Mulawarman. Kebesaran kekuasaan raja adalah dengan pernah adanya upacara persembahan kepada para dewa yang dilakukannya. Kebaikan raja diwujudkan dalam bentuk hadiah atau sedekah berupa sapi dalam jumlah banyak pada para brahmana. Raja juga memiliki sikap yang bijaksana dan baik hati kepada rakyatnya. Itulah yang membuat Raja Mulawarman sebagai raja terbesar dan paling jaya pemerintahannya. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Nega Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang berada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-12 dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertama Kerajaan Kediri ini yaitu Sri Jayawarsa Digjaya Sastra Prabu yang menyebut dirinya sebagai titisan Wisnu. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuan pembagian kerajaan tersebut yaitu agar tidak ada pertikaian. Pada November 1042, kedua putra Raja Airlangga berebut tahta kerajaan sehingga terpaksa Airlangga membelah kerajaan menjadi dua. Hasil perang saudara tersebut, Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan pada Sri Samarawijaya yang berpusat di kota Daha. Sedangkan Kerajaan Jenggala atau Kahuripan diberikan pada Mapanji Garasakan yang berpusat di Kahuripan. Pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya. Strategi kepemimpinan yang dilakukan oleh Prabu Jayabaya untuk menyejahterakan rakyatnya memang sangat mengagumkan. Kerajaan yang beribu kota di Dahonopuro, bawah kaki Gunung Kelut, daerah tersebut memiliki tanah yang amat sangat subur, sehingga segala macam tanaman dapat tumbuh subur. Prabu Jayabaya memerintah antara tahun 1130 sampai 1157 Masehi. Dukungan spiritual dan material Prabu Jayabaya dalam hal hukum dan pemerintahan tidak tanggung-tanggung. Sikap merakyat dan visinya yang jauh ke depan menjadikan Prabu Jayabaya layak untuk dikenal sepanjang masa. Dalam perjalanannya, Kerajaan Kediri pernah mencapai masa kejayaannya, yaitu pada masa Raja Jayabaya. Daerah kekuasaan Kerajaan Kediri pada masa kekuasaan Jayabaya ini sangat luas, bahkan mencapai Jawa Tengah. Bukan saja Jawa Tengah, kekuasaan Raja Jayabaya ini hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri ini tidak saja menguasai Pulau Jawa, namun berhasil merambah Pulau Sumatera yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan Kerajaan Kediri pada masa itu kemudian semakin kuat ketika ditemukan catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi yang menyebutkan tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Sri Jayabaya.
Dengan fakta seperti itu, terbuktilah bahwa Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang sangat disegani pada masa itu. Raja terakhir Kediri adalah Raja Kartajaya yang memerintah tahun 1200 hingga 1222. Pada tahun 1200, Raja terakhir Kediri adalah Raja Kartajaya yang memerintah tahun 1200 hingga 1222. Pada tahun 1222, dia terpaksa menyerahkan tahtanya kepada Ken Arok akibat kekalahannya dalam pertempuran Ganter. Kekalahan ini menandai berakhirnya era Kediri dan dimulainya era Singasari. Ken Arok mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Singasari dan memulai sebuah dinasti baru yaitu dinasti Rajasa. Ken Arok memerintah gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Amurwa Bumi. Kerajaan baru ini berpusat di Singasari, sekitar 50 km sebelah timur dari Kediri. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Kerajaan ini adalah kelanjutan sejarah Kerajaan Salakanegara yang berdiri antara tahun 130 Masehi sampai 362 Masehi. Pada saat Kerajaan Tarumanegara berdiri, diawali dengan pemindahan ibu kota negara dari Salakanegara ke Tarumanegara. Sedangkan Salakanegara menjadi kerajaan daerah di bawah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Salakanegara. Lebih detailnya berada di daerah Banten dan Bogor. Ibu kotanya Sundapura. Menurut Prasasti Tugu, pada tahun 417 Masehi, daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Raja Punawarman adalah raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanegara. Namanya banyak tertulis di prasasti pada abad ke-5. Raja Purnawarman yang memindahkan ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi ke Sundapura. Berkat Raja Purnawarman, kekuasaan Kerajaan Tarumanegara menjadi besar karena menguasai 48 kerajaan kecil di bawah kekuasaannya. Kekuasaannya membentang dari Salakanegara atau Rajapura yang diperkirakan berada di daerah Teluk Lada, Pandeglang, sampai Purbalingga, Jawa Tengah. Batas Kerajaan Tarumanegara dulunya dianggap sampai Kali Brebes. Pada masa kejayaannya itu, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan memperluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian kerajaan. Adapun salah satunya adalah Sungai Gomati dan Candrabaga. Kedua sungai ini selain untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan, juga berperan penting dalam pengairan lahan pertanian sawah yang dulu menjadi salah satu penggerak kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara jarang diketahui. Bahkan dalam berbagai prasasti hanya menyebutkan nama Maharaja Purnawarman. Hal yang paling memungkinkan adalah ketika Raja Linggawarman turun tahta. Beliau digantikan oleh menantunya Tarusbawa. Tarusbawa yang saat itu naik tahta ketika pamor Kerajaan Tarumanegara sedang turun berniat untuk membangkitkan nama besar kerajaan mertuanya. Namun, langkah yang diambil justru menghilangkan Kerajaan Tarumanegara. Dalam tahun 670 Masehi, Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa merubah nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa itu membuat Wretikadanyun, cicit Manikmaya yang saat itu menjadi Raja Kerajaan Galuh, memisahkan negaranya dari Tarusbawa. Pemisahan ini juga mendapat dukungan dari Kerajaan Kalingga, karena saat itu putra mahkota Kerajaan Galuh Sana menikah dengan Sanaha Putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga, Jepara, Jawa Tengah. Dukungan tersebut membuat Wretikadanyun meminta untuk wilayah Kerajaan Tarumanegara dibagi dua. Karena ingin menghindari perang saudara, maka Raja Tarusbawa memecah wilayah Kerajaan Tarumanegara menjadi wilayah Kerajaan Sunda dan wilayah Kerajaan Galuh dengan Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang berkembang pesat pada abad ke-16 sampai 17 Masehi
di pesisir utara Jawa Tengah. Para ahli sejarah memperkirakan jika pusat kerajaan yang juga dikenal dengan nama Holling ini berada di daerah Pekalongan dan Jepara. Awalnya, keberadaan kerajaan Holling ini diberitahukan oleh salah seorang pendeta sekaligus penjelajah bernama I Sing. Tak hanya itu, kerajaan Kalingga juga diceritakan oleh dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 Masehi. Menurut cerita, kerajaan ini dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang terbuat dari kayu. Sebagian penduduk kerajaan pandai membuat minuman keras, serta memiliki beberapa komoditi yang kerap ditawarkan, seperti perak, emas, gading gajah, cuela badak, dan kulit penyu. Raja yang terkenal di Kalingga adalah Ratu Sima. Setelah Maharani Sima meninggal pada tahun 732 Masehi, Ratu Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi Raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram, dan kemudian mendirikan dinasti atau Wangsa Sanjaya di Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan yang juga kerap disebut dengan nama Holling ini mengalami masa keemasan pada saat kepemimpinan Ratu Sima yang terkenal dengan kedisiplinannya. Pada kala ini, perkembangan segala macam budaya juga begitu pesat, termasuk perkembangan agama Buddha yang berjalan dengan harmonis dan sangat rukun. Keadaan inilah yang membuat wilayah kekuasaan Ratu Sima disebut dengan Dihyang, yang artinya tempat bersatunya dua kepercayaan Buddha dan Hindu. Dari kedisiplinan dan ketaatannya inilah Ratu Sima berhasil membawa kemajuan dan kejayaan pada Kalingga. Kondisi ini menjadikan masyarakat Kalingga begitu makmur dan sejahtera, sebab sang ratu sangat memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Bukti nyata jika Ratu Sima selalu mengembangkan perekonomian masyarakatnya ialah dengan dibangunnya sistem irigasi dan pertanian bagi rakyatnya. Kemunduran kerajaan dimulai karena ketatnya persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya ingin menguasai semua jaringan perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. Serangan dari kerajaan Sriwijaya inilah yang mengakibatkan pemerintah Kijen pindah ke Jawa bagian timur pada tahun 742 sampai 755 Masehi. Mindahnya pemerintah Kijen ini bersamaan dengan Tarumanegara dan Melayu yang juga telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Ketiga kerajaan ini merupakan saingan kuat pada zaman perdagangan kerajaan Sriwijaya Buddha. Setelah pindah tempat, kerajaan Kalingga semakin mengalami kemunduran mengingat sektor yang membawanya berjaya telah dikuasai oleh pihak lain. Begitu juga dengan luas wilayah yang tak lagi besar. Tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi kepemimpinan Kijen. Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Sihlifosi atau Sanfosi atau Sanfoki. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Javades dan Javades. Bangsa Arab menyebutnya Zabaj dan Khmer menyebutnya Malayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemeus ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadai Bay yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya. Raja Balaputradewa adalah raja keturunan dinasti Shailendra putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Balaputradewa memerintah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Buddha berkembang dengan pesat. Balaputradewa menjalin hubungan baik dengan Benggala yang diperintah oleh Raja Dewapala Dewa. Raja Dewapala menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputradewa untuk mendirikan sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda, India.
Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Ia mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 Masehi disebutkan bahwa Bala Putra Dewa mengajukan permintaan kepada Raja Dewa Paladewa dari Benggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Bala Putra Dewa adalah putra Samaratungga dari dinasti Shailendra yang memerintah di Jawa Tengah tahun 812 sampai 824 Masehi. Sriwijaya pernah pula menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama Buddha. Seorang biksu Buddha dari Cina bernama Ising pada tahun 671 berangkat dari Kanton ke India untuk belajar agama Buddha. Ia singgah di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Sriwijaya mengajar seorang guru agama Buddha terkenal bernama Satyakirti yang menulis buku berjudul Hasta Danda Sastra. Para biksu Cina yang hendak belajar agama ke India dianjurkan untuk belajar di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Kemunduran yang mengakibatkan berakhirnya kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, pada tahun 1017 dan 1025 Rajendra Chola I, seorang dari dinasti Cholda di Coromandel, India Selatan, dari dua serangan tersebut membuat luluh lantah armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun kerajaan Sriwijaya masih berdiri. 2. Melemahnya kekuatan militer Sriwijaya membuat beberapa daerah tahlukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Jawa bagian barat. Yang 3. Melemahnya Sriwijaya juga diakibatkan oleh faktor ekonomi. Para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang dulu merupakan daerah tahlukan Sriwijaya jatuh ke tangan raja-raja sekitarnya. Yang keempat, munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya, serta kerajaan Singasari yang tercatat melakukan sebuah ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh di tangan kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Pada awal berdirinya kerajaan Mataram kuno, diperkirakan para ahli berada di daerah Mataram, yakni dekat dengan kota Yogyakarta sekarang. Tapi setelah adanya Rakai Pekatan berkuasa, kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Mamrati yang sekarang adalah daerah Kedu. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Dyah Balitung dipindahkan kembali ke Poh Pitu, yakni daerah yang masih di sekitar wilayah Kedu. Lalu, pada kekuasaan Dyah Wawa, para ahli memperkirakan bahwa pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan kembali ke posisi semula, yakni daerah Mataram. Sementara Empu Sindok memindahkan istana Medang atau Mataram kuno ke daerah Jawa Timur. Seperti yang diketahui, sejarah kerajaan Mataram kuno mencatatkan bahwa raja pertama yang berkuasa adalah Sanjaya. Raja Sanjaya pula lah yang mendirikan Wangsa Sanjaya. Setelah Sanjaya wafat, kekuasaan diambil alih oleh Rakai Panangkaran yang selanjutnya berpindah agama dari Hindu menjadi Buddha beraliran Mahayana. Sejak masa itulah Wangsa Sailendra mulai berkuasa. Pasca Wangsa Sailendra tersebut, agama Buddha dan Hindu berkembang bersama-sama, di mana masyarakat yang beragama Buddha tinggal di bagian selatan Jawa Tengah, sedangkan masyarakat yang beragama Hindu berada di bagian utara Jawa Tengah. Dalam sejarah kerajaan Mataram kuno, belum jelas kapan tepatnya kerajaan besar ini berdiri. Berdasarkan prasasti Mantyasih, raja pertama dari kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Hal ini juga diperjelas dengan adanya prasasti Canggal yang dikeluarkan Sanjaya tanpa menuliskan dengan jelas nama kerajaannya.
Di dalam prasasti tersebut, Sanjaya menerangkan bahwa terdapat raja yang menguasai Pulau Jawa sebelum dirinya. Raja yang dimaksud adalah Raja Sanayang yang terkenal dengan nama Bratasena. Raja Sana adalah raja dari kerajaan bernama Galuh yang sebelumnya memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan Sunda. Dinasti Sanjaya mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Rakai Pikatan. Di masa pemerintahannya, pasukan Balaputradewa sempat menyerang wilayah kekuasaannya. Namun, sang Rakai Pikatan tetap mempertahankan kedaulatan negerinya. Bahkan, pasukan Balaputradewa bisa dimundurkan dan melarikan diri hingga ke Palembang. Di masa Rakai Pikatan inilah dibangun Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang. Kerajaan Mataram kuno yang telah berjaya di bawah pemerintahan Raja Sanjaya dan Raja Rakai Pangkaran semakin berjaya ketika Raja Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke wilayah hilir Sungai Brantas di Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Pemindahan ibu kota tersebut dilakukan karena wilayah Sungai Brantas masih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan serta dengan pertimbangan wilayah Sungai Brantas yang sangat strategis. Letak strategis Sungai Brantas adalah karena kesuburan tanahnya sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Selain itu, Sungai Brantas yang lebar sangat berguna untuk digunakan sebagai akses lalu lintas pelayaran menuju Laut Jawa. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Medang Kaulan meraih puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balitung yang memerintah pada tahun 898 Masehi hingga tahun 910 Masehi. Kejayaan Kerajaan Mataram dapat dilihat dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah yang berada di sebelah timur Kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan kerajaan ini kemudian berkembang hingga ke wilayah Bagelen di Jawa Tengah hingga ke Malang di Jawa Timur. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno terjadi karena dipicu oleh permusuhan antara Jawa dan Sumatera yang dimulai saat pengusiran Balaputradewa oleh Rakai Pikatan. Balaputradewa yang kemudian menjadi Raja Sriwijaya menyimpan dendam pada Rakai Pikatan. Perselisihan keduanya berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi berikutnya. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus berlanjut hingga saat Wangsa Isana berkuasa. Pada waktu Empu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerang. Pertempuran tersebut terjadi di daerah Anjuk Ladang dan dimenangkan oleh pihak Empu Sindok. Kerajaan Mataram kuno runtuh pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh yang merupakan cicit Empu Sindok. Pada saat itu, perselisihan antara Mataram kuno dan Sriwijaya sedang memanas. Tercatat Sriwijaya pernah menyerang Mataram kuno, namun pertempuran tersebut dimenangkan oleh Dharmawangsa. Dharmawangsa juga pernah mengiring serangan ke ibu kota Sriwijaya. Hingga tahun 1006 atau 1016, Dharmawangsa lengah saat ia mengadakan pesta perkawinan putrinya. Istana Medang di Watan diserang oleh Aji Wurawari dari luaran yang diduga sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa penyerangan tersebut, Dharmawangsa tewas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.